Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam channel kita bersama, yaitu dengan Akrab Channel, yang pada kali ini akan memaparkan tentu kalian, yaitu tentang berpikir positif. Anak-anakku sekalian, yang pertama kita harus tahu pentingnya berpikir positif. Kalau kita mendengar kata positif, pasti kita akan terbayang hal-hal yang baik saja. Berpikir positif, bertindak positif, berkelakuan positif, yang artinya adalah sesuatu yang baik-baik saja. Dalam menjalani hidup, tentu saja kita sebagai manusia selalu ada masalah dan tantangan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Apa yang Tuhan berikan itu pastilah untuk menguji kita. Sebagai hamba, apakah tetap berada di jalannya atau tidak? Setiap orang punya masalah, tapi yang membedakan orang yang satu dengan yang lainnya adalah bagaimana orang tersebut memanage dan menyikapi masalah yang dihadapi. Secara sadar ataupun tidak, kita sering mengeluh dan berpikir negatif terhadap keadaan atau situasi yang kita alami. Berpikiran negatif kepada sesama manusia saja sudah tidak baik, apalagi kalau kita sampai berpikiran negatif kepada Sang Pencipta. Nah, anak-anakku sekalian, sebab itu, itulah tadi pentingnya berpikir positif. Lantas yang kedua, manfaat berpikir positif dan senyum. Apakah ada manfaatnya? Sudah tidak diragukan lagi bahwa hanya dengan berpikir positif, badan kita akan menjadi sehat. Tidak akan sakit-sakitan atau bahkan sukses di dalam bisnisnya. Memang dengan berpikir positif, urat-urat saraf kita menjadi tidak tegang. Sehingga pikiran menjadi jernih, mudah memutuskan hal-hal yang penting. Selain berpikir positif, senyum juga sangat besar pengaruhnya terhadap diri kita. Saya sering menganjurkan kepada teman-teman, mungkin dan Anda juga, meluangkan waktunya untuk tersenyum. Orang yang sedih bisa gembira dengan senyuman. Orang marah akan reda jika kita tersenyum. Jika tidak bisa tersenyum, dipaksakan untuk tersenyum dengan cara menarik ujung bibir seperti orang yang sedang tersenyum. Begitu kan? Nah, dengan cara tersebut sudah terbukti mengendurkan urat saraf yang tegang. Nah, dalam buku The Secret juga diungkapkan bahwa pikiran positif menjadi dasar utama dalam mencapai kesuksesan. Bahkan orang yang sakit pun akan sembuh hanya dengan berpikir positif. Tetapi mudahkah kita untuk berpikir positif? Itu yang harus kita pikirkan. Jadi dengan berpikir positif dan senyum, hati akan menjadi tenang, pikiran akan menjadi jernih, saraf tidak tegang, dan bekerja pun akan menjadi lebih giat lagi. Belajar pun akan terasa lebih santai tetapi sangat bermanfaat. Mari kita belajar mulai hari ini berpikiran positif dan senyum serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, menuju sukses berpikir positif. Anak-anakku sekalian, percaya atau tidak, sikap kita adalah cermin masa lampau kita. Pembicara kita di masa sekarang dan merupakan perama bagi masa depan kita. Maksudnya apa? Ya, bahwa kondisi masa lalu, sekarang dan masa depan kita dapat tercermin dari bagaimana sikap kita sehari-hari. Camkan satu hal, sikap kita merupakan sahabat yang paling setia, namun juga bisa menjadi musuh yang paling berbahaya. Bagaimana sikap mental kita adalah sebuah pilihan
Mau positifkah atau negatif? Jika kita seorang yang berpikiran positif, kita pasti mampu menghasilkan sesuatu. Kita akan lebih banyak berkreasi daripada bereaksi. Jelasnya, kita lebih berkonsentrasi untuk berjuang mencapai tujuan yang positif daripada terus saja memikirkan hal-hal yang negatif yang mungkin saja terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan belajar bersikap positif bukan berarti telah menjamin tercapaian semua keberhasilan. Namun, bila sikap kita positif, setidak-tidaknya kita sudah berada di jalan yang menuju keberhasilan. Dari beberapa buku yang pernah saya baca, beberapa tips berikut terbukti cukup membantu. Cobalah untuk menjalankan kegiatan-kegiatan berikut ini sebanyak mungkin dalam kehidupan kita. Sebagaimana untuk mencapai hal-hal yang lainnya, untuk menjadi seorang yang berpikiran positif, prosesnya harus dilakukan secara terus-menerus. Bagaimana itu? Nah, yang pertama, pilihlah sebuah kutipan yang bernada positif. Setiap minggunya dan tulislah kutipan tadi pada selembar kartu berukuran kertas kecil lah. Bawalah kartu tadi setiap hari selama seminggu. Baca dan camkanlah kutipan tadi secara berkala dalam sehari dan jadikanlah afirmasi. Misalnya di meja kerja atau di meja belajar, ya itu terus, atau mau di cermin, atau kutipan tersebut bisa dipikirkan Anda selama seminggu. Terus yang kedua, pilihlah seseorang yang Anda anggap berpikiran negatif. Cobalah cari hal-hal yang positif dalam diri orang itu dan ubahlah pikiran-pikiran negatif Anda mengenai orang tersebut dengan hal-hal yang positif. Ketiga, pilih satu hari istimewa dalam seminggu dan jadikanlah hari itu sebagai hari 10. Bangunlah pada pagi hari dan yakinlah bahwa setiap orang yang akan Anda temui bernilai 10. Dan perlakukanlah mereka secara demikian. Anda pasti akan heran melihat tanggapan yang akan Anda peroleh dari orang-orang yang selama ini Anda anggap remeh. Nah, keempat, tandai suatu hari dalam seminggu sebagai hari berpikiran positif. Hapuslah kata-kata tidak dapat, tidak pernah, atau kata-kata lain yang senada. Usahakan agar Anda menemukan cara untuk mengatakan apa yang bisa Anda lakukan. Paling tidak sekali dalam seminggu. Yang selanjutnya sama. 1 kali dalam seminggu carilah suatu kesempatan untuk bisa memberi kepada orang lain dengan tulus. Lakukanlah sesuatu yang khusus pada teman Anda, pada ibu Anda, pada keluarga Anda, ataupun pada adik-adik Anda. Berbuatlah suatu kebaikan pada seorang yang belum Anda kenal. Cobain, ya. Nah, sekarang selanjutnya yang keempat adalah membangun sikap berpikir positif. Bagaimana untuk membangun sikap berpikir positif? Ya, minimal ada 12 cara untuk membangun sikap menjadi lebih positif. Apa saja itu? Yang pertama, kamu bisa memilih bersikap optimis. Kamu bisa memilih menerima segala apa adanya. Atau Anda harus bisa memilih cepat pulih. Anda bisa memilih cerita. Anda bisa memilih bersikap antusias. Anda bisa memilih lebih peka. Anda bisa memilih humor. Anda bisa memilih sportif. Memilih rendah hati. Memilih bersyukur. Memilih beriman. Dan memilih berpengharapan. Bisa memilih berpengharapan. Ya, itu untuk membangun
kata-kata yang positif. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin itu saja yang kita sampaikan. Nanti kita bertemu lagi dalam saluran yang sama, dalam channel yang sama dengan materi yang berbeda. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan segala penguraian ini menjadi bermanfaat dan motivasi untuk Anda semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.